agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Tapi kemudian apa penyebab? Tadi penyebab buta karena kebodohan kalbu. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa bodoh kalbu itu? Wa sababul jahli istila'us sifatin nafsi dulmaniyat alaih. Kebodohan tadi, buta kalbu disebabkan karena kebodohan. Kebodohan penyebabnya ternyata adalah disebabkan oleh dominasi sifat-sifat yang gelap, zulmaniyah, yang masih bersemayam dalam kalbu kita. Apa itu? Al kibri, seperti sombong, wal hikdi, iri, wal hasadi, hasad, wal bukhli, pelit, wal ujbi, ujub, wal ghibah, gibah, membicarakan orang lain, wan namimah, adu domba, wal kadzab, dusta, wa nahwi dzalika minad damaim, dan sifat tercela lainnya yang ada mempengaruhi dalam kondisi jiwa kita. Jadi penyebab buta kalbu ternyata karena kebodohan. Kebodohan juga ternyata disebabkan karena dominasi sifat-sifat tercela yang ada dalam jiwa kita, seperti takabur, sombong, iri, dengki, hasad. Wasababi tanazzulihi ila asfali safilin li hadis. Maka dengan sifat ini menyebabkan manusia akan berada pada tingkat asfala safilin, tingkat yang paling rendah. Jadi terjun bebas itu manusia kalau sudah jiwanya dikuasai oleh sifat-sifat tercela. Asfala safil. Jadi hati-hati betul itu. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Inna likulli syai'in istiqalah wa inna istiqalatal qalbi zikrullah. Kuncinya balik lagi kepada zikrullah. Bahwa segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih kalbu itu adalah zikrullah. Nah, ini baru berjalan 20 menit. Sama-sama kita berzikir pada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia membutuhkan ilmu batin untuk sampai kepada alam ma'rifah. Untuk mencapai itu manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat. Ada kemaksiatan yang tinggalkan semua. Maksiat yang zahir maupun yang batin. Karena semua kemaksiatan itu adalah kotoran. Kalau yang membatalkan wudu itu keluar yang najis, maka yang membatalkan kolbu kita itu salah satunya sifat ujub, riya, takabur. Batal itu. Ini contoh. La tubtilu sadaqah. Sedekah kita bisa batal oleh apa? Bil manni wal adha. Oleh kita ngomongin apa yang kita sedekahkan, atau kita menyakiti yang mendapatkan. Saat kita memberi sedekah, kita sakiti perasaan orang yang menerima, batal. Dengan mengetahui ilmu batin itu, maka kita ketahui ini amal kita ini sampai nggak kepada Allah atau sampai hanya kepada manusia saja. Sudah langsung bisa diketahui. Ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan ada unsur riaknya, ada unsur sum'ahnya, maka batal. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110 di terakhir surah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dengan tujuan hanya untuk mencapai ridho Allah saja, tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi tujuan lillahi ta'ala. Nah, dalam bahasan itu ini ada yang menarik, ucapan ulama kita yang baru-baru ini itu di-share sama ketua masjid Pak Replan. Salah seorang ulama mengatakan begitu, iyyaka an tusaddiqu bi annaka kabirta fisik. Jangan pernah percaya bahwa kamu sudah tua. Ma jasaduka illa wi'a tada'u fihi ruh
ruhak. Jasadmu itu hanyalah wadah, jasad kita itu wadah. Waruhu la tusibu wa la tasih. Sedangkan ruh itu tidak pernah renta, tidak pernah tua. Ruh kita itu. Ar-ruhu ayuhal ikhwatul kiram min alami akhir. Ruh itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, itu berasal dari alam yang berbeda. La tusbihi alamana bisyai'in. Tidak serupa sedikit pun dengan alam kita. La ya'lamuha illallah azza wa jal. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Iyyaka akhil muslim an tahbisa ruhaka fi iqari jasadika. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali engkau membatasi ruhmu hanya di lingkaran jasadmu saja. Ruh jangan hanya kita batasi dengan jasad kita saja. Coba Bapak Ibu membayangkan kampung halaman misalnya. Dalam sekejap nampak itu kampung halaman. Kalau sama jasad kan harus naik pesawat dulu harusnya. Tapi ruh kita sudah langsung bisa membayangkan. Maka jangan dibatasi oleh jasad saja. Halik fi alami tafa'uli wal amal. Berkelilinglah di alam optimisme dan amalia. Kita dalam posisi sedang berdiri, duduk, berbaring, itu bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar dari sisi Allah. Kalau posisi berdiri kita, duduk kita, berbaring kita, bertafakur di alam-alam tafakur kita, atau berdiri, duduk, berbaring, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Sik billahi